Halo anak-anak kami kelas 9 SMP dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Materi kelas 9 masih mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Dan pada pertemuan kelima ini kita akan masuk ke materi bentuk akar, mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami operasi akar sebagai kebalikan dari operasi pangkat. Yang kedua, menggunakan operasi berbagai jenis akar dalam perhitungan matematika. Baik, kita mulai dengan pengertian akar ya. Akar itu adalah operasi kebalikan dari pangkat. Jadi pangkat 2 kebalikannya adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Dan khusus akar kuadrat ini lazim disebut akar saja. Mari kita lihat contoh dari pangkat 2 ke akar pangkat 2. Misalnya sebuah persegi mempunyai panjang sisi 6 cm, maka luasnya adalah titik-titik. Nah, tentu kalian masih ingat kan luas persegi, yaitu sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, jadi kalau sisinya 6 cm, maka luasnya adalah 6 kuadrat. 6 kuadrat tentu sama dengan 36 cm kuadrat. Baik, kita lihat kebalikannya. Luas sebuah persegi 16 cm persegi, maka panjang sisi persegi itu adalah, nah, tentu kita gunakan rumus yang tadi bahwa luas persegi itu adalah S kuadrat. Dan diketahui luasnya 16. Nah, dari sini tentu bisa kita simpulkan berarti S kuadrat nilainya 16. Jadi kalau S kuadrat nilainya 16 ya, kalau S pangkat 2 16, maka S-nya itu kita peroleh dengan operasi akar pangkat 2 ya. Bapak ulangi, kalau S kuadrat atau S pangkat 2 16, maka S-nya itu kita peroleh dengan operasi akar pangkat 2 dari 16. Nah, cuman operasi akar pangkat 2 atau akar kuadrat seperti ini, lazim tidak usah ditulis pangkat akarnya dan tidak usah diucapkan. Jadi yang seharusnya akar pangkat 2 dari 16, cukup kita tulis akar 16 saja. Jadi akar 16 itu berapa? Ialah suatu bilangan yang kalau dipangkatkan 2 nilainya 16, maka kita dapat S-nya 4. Nah, sekarang kita lihat pangkat 3. Nanti kebalikannya adalah akar pangkat 3. Kita lihat contoh dari pangkat 3 ke akar pangkat 3. Misalnya panjang rusuk kubus adalah 5 cm. Maka volume kubus itu adalah, tentu kalian masih ingat kan volume kubus? Yaitu kalau panjang rusuknya R, maka volume kubus adalah R pangkat 3 ya. Jadi karena tadi panjang rusuknya 5, tentu kita peroleh 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, sekarang kita balik. Volume kubus 27 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus itu? Nah, tentu kita gunakan rumus yang tadi bahwa volume kubus rumusnya adalah R pangkat 3 dan diketahui volume di sini 27. Dengan demikian kita peroleh di sini bahwa R pangkat 3 sama dengan 27. Nah, kalau R pangkat 3 sama dengan 27, bagaimana mencari R? Mencari R, kita gunakanlah operasi akar pangkat 3 dari 27. Ini ya. Bapak ulangi, kalau R pangkat 3 sama dengan 27, maka mencari R, kita gunakanlah operasi akar pangkat 3 dari 27 ya. Ini tadi namanya pangkat 3, kebalikannya adalah akar pangkat 3. Nah, berapakah akar pangkat 3 dari 27? Sama itu artinya kita cari bilangan yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya mesti 27. Maka kita peroleh R-nya sama dengan 3 cm ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh penggunaan operasi akar yang sudah kita perkenalkan. Kalau ini akar pangkat 2, tapi dibaca akar saja. Nah, kalau akar pangkat 2, tentu kita cari berapa bilangan yang jika dipangkat 2 kan hasilnya 169. Maka kita dapatlah 13 ya. Karena 13 pangkat 2 sama dengan 169. Nomor 2, akar pangkat 3 dari 125. Kita cari bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 125. Maka kita dapat 5 ya. Karena 5 pangkat 3 ini 125. Dan yang nomor 3, akar pangkat 4 dari 81. Artinya kita cari suatu bilangan yang apabila dipangkatkan 4 hasilnya mesti 81. Maka kita dapatkan adalah 3 ya. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81 ya.
Kemudian akar pangkat 5 dari 32. Artinya kita cari satu bilangan yang apabila dipangkatkan 5, hasilnya mesti 32. Maka kita dapatkan nilainya 2. Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi kita lihat lagi yang berikutnya, nomor 5 ini. Akar 25 pangkat 3. Ini, dalam kurung akar 25 pangkat 3 tambah akar pangkat 3 dari 8, baru dipangkatkan 2. Nih, dalam kurung dulu nih akar pangkat 3 dari 8. Baru dikurang akar pangkat 4 dari 81, baru hasilnya dipangkatkan 3. Ini berapa totalnya ini? Mari kita mulai hitung. Nah, pertama ini akar 25. Akar 25 adalah 5, maka kita pangkatkan 3. Demikian juga ini akar pangkat 3 dari 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 artinya kita cari suatu bilangan yang apabila dipangkatkan 3, nilainya mesti sama dengan 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, lalu ini ada lagi pangkat 2-nya, sehingga kita peroleh 2 pangkat 2. Kemudian yang ini akar pangkat 4 dari 81. Artinya kita cari satu bilangan yang apabila kita pangkatkan 4, nilainya adalah 81. Kita peroleh akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Sehingga ini ada pangkat 3, maka kita pangkatkan lagi 3. Nah, sekarang kita lihat 5 pangkat 3 adalah 125 ya. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Dan ini 3 pangkat 3 adalah 27. Maka kita peroleh 125 tambah 4 kurang 27 sama dengan 102. Mari kita lihat contoh berikutnya. Ini kita tingkatkan lagi. Ini 4 kali akar pangkat 3 dari 125. Dalam kurung ini dipangkatkan 2 kurang akar 81 kurang 3 kali akar pangkat 5 dari 32. Dalam kurung ini dipangkatkan 3. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kita mulai. Nah, ini yang dalam kurung dulu, akar pangkat 3 dari 125. Ini akar pangkat 3 dari 125 adalah 5 ya. Karena 5 pangkat 3 125. Baru dalam kurung ini kita pangkat 2 kan, makanya sini 5 pangkat 2 kurang akar 81 adalah 9. Lalu ini kurang 3 kali ini akar pangkat 5 dari 32 yang dalam kurung ini. Akar pangkat 5 dari 32 adalah 2. Sehingga kita pangkatkan lagi 3 yang dalam kurung ini. Nah, baik, kita teruskan. Jadi ini 4 kali ini 5 pangkat 2 kita kerjakan dulu. 5 pangkat 2 adalah 25. Ini tetap kurang 9, baru ini kurang 3 kali ini 2 pangkat 3 kita selesaikan dulu. 2 pangkat 3 adalah 8. Oke, kita kalikan 4 kali 25 dapat 100. Ini tetap. Lalu 3 kali 8 dapat 24. Maka kita operasikan 100 kurang 9 kurang 24. Maka kita peroleh adalah 67 ya. Baik, untuk latihan Anda boleh dicatat soal yang tertera pada layar di hadapan Anda. Sampai sini saja pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.